Sahabat semua, UIN Araniri telah dinobatkan sebagai kampus riset terbaik di luar Pulau Jawa dan menempati peringkat keempat nasional menurut Simago Institution Ranking tahun 2025. Pencapaian ini menempatkan UIN Araniri sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor, serta menjadi satu-satunya PT KIN yang masuk dalam 5 besar nasional. Dan di UIN Araniri banyak sekali profesor dengan latar belakang ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang luar biasa. Salah satunya adalah Profesor Dr. Azhar Shah SE MSOM yang kali ini akan menjadi tamu kita dan bercerita tentang bagaimana etika bisnis di dalam Islam. Selamat menyaksikan dalam Sebuku Inspiring Like a Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Books. Dan tentu saja setiap hari kita ingin menemukan para penonton dengan sahabat-sahabat kita dan tamu-tamu kita yang bisa menjadi khasanah pengetahuan bagi kita dan untuk bisa tahu apa saja yang mereka lakukan. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Profesor Azhar Shah SE MSOM. Beliau adalah Profesor Manajemen Syariah yang ada di UIN Araniri dan insya Allah tanggal 7 Agustus nanti juga akan dikukuhkan sebagai profesor di UIN Araniri walaupun sudah menerima keputusannya cukup lama, dan kita ingin memberikan apresiasi dan mendengar juga apa saja yang bisa kita petik hikmahnya dari apa yang disampaikan. Dan kita akan ngobrol tentang etika bisnis sahabat semua, dan tentu saja sangat menarik di tengah banyaknya kita melihat bisnis-bisnis yang tumbuh di Aceh dan di Indonesia. Contoh saja di Aceh, banyak sekali yang bisa dielaborate, banyak orang yang datang kemari untuk belajar, kemudian mencari informasi tentang bahan-bahan, ingredient, apa saja untuk produk mereka, untuk pengalaman dan membesarkan bisnis yang sedang mereka lakukan. Langsung saja kita sapa Profesor Azhar Shah SE MSOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Prof. Azhar, kita tadi sudah kasih tahu ke penonton bahwa kita akan bahas tentang etika Islam ya, terutama dalam berbisnis. Kita kan tahu nih, Prof. Azhar, banyak sekali sekarang bisnis-bisnis yang tumbuh, terutama yang dilakukan oleh anak-anak muda ya, Gen Z, dan tidak terlepas juga orang-orang yang sudah melakukan bisnis sebelumnya. Tapi mungkin kita ingin ingatkan tentang etika berbisnis gitu. Kita sudah tadi buka tentang bagaimana cakrawala yang terjadi di Aceh dan juga bagaimana dunia bisnis. Menurut Prof. Azhar sendiri, etika bisnis dalam Islam itu seperti apa mestinya, Prof? Baik, kita mungkin kembali ke konsep dulu di awal sedikit ya, bahwa etika bisnis itu secara umum berbicara tentang hal baik dan hal buruk gitu ya. Tetapi dalam Islam mungkin dia ada kekhususan, karena ini kalau bicara konsep etika itu kan seperangkat norma, seperangkat konsep akhlak yang mendirect pelaku bisnis muslim itu kemudian untuk melakukan aktivitas bisnisnya secara baik dan benar yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, begitu kan? Nah, di situ letak perbedaan dengan kerangka etika umum gitu ya, karena memang kalau kerangka etika umum itu kan biasanya didasarkan pada kerangka-kerangka filosofis, pada definisi-definisi aturan hukum yang dibuat oleh manusia, yang ini kemudian bisa sangat dinamis, bisa berubah-ubah gitu ya. Sedangkan konsep etik dalam Islam itu karena sumbernya itu ke Al-Quran dan Sunnah, dan Allah memang karena sudah menjanjikan itu sesuai sepanjang zaman. Memang kita lihat sendiri, Al-Quran sudah 1400 sekian tahun ada, dan konsep yang ada dalam Quran itu terus menerus sesuai dengan zaman gitu ya. Beda dengan konsep-konsep yang dibuat oleh manusia. Nah, di situ letak perbedaannya saya pikir. Ada nilai-nilai spiritualnya yang membedakan kedua aspek ini. Nah itu. Jadi
Makanya seorang pebisnis muslim itu kemudian dituntut untuk selalu berpegang kepada hal-hal itu. Jadi misalnya ketika melakukan bisnis itu dia meluruskan niatnya dulu bahwa berbisnis itu tidak sekedar hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga ada nilai-nilai ibadah yang ada di situ gitu. Dan juga perlu diingat juga bahwa berbisnis itu juga merupakan bagian dari tugas kita sebagai manusia di muka bumi, sebagai wakil Allah, sebagai khalifah gitu ya, dalam kerangka untuk memakmurkan bumi. Jadi memang apapun yang kita lakukan termasuk konsep bisnis ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang ada dalam Islam. Ya. Saya kira itu. Baik, Prof. Tapi memang memang di dalam perjalanan kan banyak sekali ya contoh-contoh kadang-kadang yang bisa kita ambil hikmah juga, atau praktek-praktek yang tampaknya sebenarnya benar tapi ternyata realnya itu tidak benar. Nah, mungkin pertanyaan kedua adalah dalam kondisi seperti itu, Prof Azhar sudah menjelaskan juga, itu kan proses bisnis itu adalah bagaimana kita menyukai semua proses kebaikan yang Allah anjurkan juga ya dalam Al-Quran dan Sunnah juga seperti itu. Dalam konteks sekarang nih Prof Azhar, kan sering tiba-tiba kita udah lihat ada produk baru ya. Kadang-kadang kalau promosinya sangat kuat, kita lantas tidak melihat bagaimana kondisi aslinya gitu ya. Untuk praktek seperti itu bagaimana dari sisi etika yang tadi sudah Prof Azhar jelaskan, dan harusnya seperti apa kita melakukan pendekatan untuk seperti itu? Iya, memang dalam dunia yang serba terbuka seperti sekarang, kita melihat berbagai fenomena yang ada di dunia. Produk baru itu datang dengan demikian cepat ke kita, dengan bungkus yang sangat menarik ya. Dan itu kan fitrah manusia memang akan menyukai sesuatu yang indah, yang bagus. Tetapi kadang-kadang keindahan-keindahan itu yang tanpa kita sadari itu keindahannya semu gitu ya, tidak mendasar. Nah, kemudian kita kadang-kadang melupakan itu, hanya mementingkan keindahan-keindahan semata yang terlihat dari mata. Nah, kemudian ada aspek lain juga yang perlu diingat, bahwa kita punya kebutuhan, ada juga keinginan gitu. Nah, jadi awareness yang kedua itu adalah selain tadi itu yang kita harus aware bahwa kadang-kadang keindahan luar itu belum tentu dalamnya seperti itu. Makanya harus betul-betul dicek, diperiksa gitu ya. Nah, yang kedua itu yang saya sebutkan tadi adalah antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus betul-betul menyaring apakah kita betul-betul butuh terhadap barang tersebut atau kita hanya sekedar ingin gitu. Kalau misalnya keluar mobil baru misalnya, kita lihat, wah saya kayaknya pingin begitu ya, tetapi kita sebetulnya tidak butuh gitu. Kita misalnya di rumah itu 1-2 orang saja, tetapi kita pingin mobil A, mobil B, mobil C gitu ya. Nah, jadi itu adalah keinginan sebetulnya, yang itu ketika kita bawa kepada konsep syukur itu kemudian kita bisa mengerim itu. Apakah kemudian saya butuh yang ini? Karena kalau perlu, saya pikir semua manusia nanti akan perlu gitu. Iya, betul. Keinginan gitu ya, ingin seperti itu. Tetapi itu saya kira 2 hal itu yang menjadi landasan utama dulu yang perlu dilihat. Karena iklan pun kan kadang-kadang kita tidak bisa melihat iklan itu, tidak bisa mendirect dalam dunia sekarang itu, dia akan berada dalam kerangka syariah gitu ya. Karena kalau iklan syariah itu sebetulnya transparansi itu dalam artian dia harus mengungkapkan apa-apa yang menjadi menjadi kekuatan produknya, walaupun dia mungkin tidak mengungkapkan kelemahan ya. Tetapi intinya adalah transparansi dan tidak memanipulasi dari mutu misalnya, bahwa ini tahan sekian lama tapi ternyata tidak demikian. Akibatnya ini kan akan menggerus nilai-nilai antara di minkumnya gitu. Artinya bisa kita bilang dalam berbisnis, etika bisnis itu membangun nilai-nilai kejujuran ya, kemudian keterbukaan pada apapun yang dibuat, contohnya produk dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang harus ya. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari konsep halal,
haram seperti itu, Prof. Di tengah juga sekarang apa-apa kan juga harus ada standar sertifikasi halal. Tapi banyak juga produk yang berani masuk ke pasar, mereka belum punya standar itu gitu. Bagaimana Prof Azhar melihatnya? Barangkali ada juga masukan di nilai-nilai dan konsep dalam bisnis ini. Konsep halal dan haram dalam Islam itu kan merupakan seharusnya panduan bagi Muslim gitu ya, dalam seluruh aspek kehidupannya gitu ya. Karena kalau kita lihat hukum asal dari transaksi itu kan semuanya boleh, muamalah gitu ya, asal tidak dilarang gitu ya. Nah, kalau dalam aspek kita sebagai pebisnis Muslim, tentu kita harus punya gambaran itu. Artinya halal itu tidak hanya dipahami dari apa yang kita jual saja, apa yang nampak saja. Misalnya kalau kita kasih contoh penjual-penjual kaki lima misalnya di pinggir jalan, secara zatnya mungkin dia bisa dikatakan halal lah. Tetapi konsep halal dalam Islam kan tidak hanya berhenti di situ, tapi dia juga harus ada unsur taib gitu ya. Jadi unsur taib itu maksudnya kalau kita misalnya menjual makanan, kalau orang kemudian membeli makanan kita, ini kemudian ketika makan makanan yang kita jual itu, kemudian itu akan menjadi energi bagi dia, yang kemudian bisa digunakan untuk penguat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi menyeluruh, artinya menciptakan barang dengan sesuatu yang baik gitu ya. Kemudian juga ada aspek lain adalah sumber modal yang digunakan juga harus diingat bahwa itu harus berasal dari sumber-sumber yang halal. Tidak boleh berasal dari harta-harta yang tidak baik, seperti misalnya hasil menjual narkoba, hasil mencuri, hasil korupsi yang kemudian digunakan untuk berbisnis gitu ya. Kemudian yang kita tak pahami juga adalah pelaku bisnis Muslim. Ini kita bicara dari aspek pelaku bisnis Muslim dulu ya, nanti kita bicara dari sisi konsumennya. Jadi pelaku bisnis Muslim itu kemudian dia harus menghindari yang transaksi-transaksi yang dilarang, seperti melakukan riba gitu kan, kemudian melakukan ikhtikar, maisir gitu kan. Ini kan praktek yang lumrah sebenarnya terjadi, malah jauh sebelum dunia modern seperti sekarang ada. Kita ingat dulu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau memantau pasar. Hal-hal awal yang beliau lakukan kan ke pasar, kemudian beliau mendirikan pasar bagi umat Islam gitu ya. Nah, salah satu yang dilihat itu adalah praktek-praktek yang tidak etis seperti itu. Jadi ada ikhtikar, penimbunan barang. Jadi barang-barang dibikin langka, kemudian harganya kemudian akan naik mengikut harga pasar gitu ya. Nah, kemudian juga sering dilakukan hal-hal yang tidak beretika. Artinya pedagang Yahudi di masa itu sering menekan orang berdasarkan pada kebutuhan. Kalau orang perlu, dia akan menekan itu dengan harga yang sangat tinggi begitu ya. Kemudian mereka juga sering mencegat barang di luar dari kota gitu ya. Jadi itu kan praktek-praktek yang sebetulnya tidak etis. Jadi sebelum sampai ke pasar, itu mereka kemudian sudah mencegat barang di luar kota, sehingga harga barang itu bisa diintervensi gitu. Itu dari aspek pelaku yang kemudian itu dilarang dalam Islam ya. Kemudian produk yang dijual tadi itu juga harus halal gitu ya, atau jasa yang dijual juga harus halal. Makanya tidak boleh kita menjual jasa, maaf cakap, kita bilang misalnya jasa prostitusi gitu ya, ataupun kita menjual berusaha dalam pabrik minuman keras misalnya. Ya, walaupun itu mungkin menguntungkan banyak pasarnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini sesuatu yang dilarang. Kemudian proses bisnis juga harus dipahami, bahwa proses bisnis dalam Islam itu harus transparan, harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Karena itu nanti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu akan mengurus konsep antara minkum. Jadi sama-sama ridha itu. Saya beli sesuatu ke Pak Hendra, saya tanyakan ke Pak Hendra, ini barangnya bagus, bajunya bagus misalnya. Oh bagus Pak, luntur enggak. Saya pulang ke rumah, saya dengan keyakinan itu, saya bayar dengan harga yang menurut saya sesuai dengan kualitas itu. Nah kemudian ketika saya bawa pulang, saya cuci, ternyata luntur gitu ya. Nah itu sebenarnya banyak terjadi dalam kalangan pedagang Muslim, tetapi
kenyataannya terus dilakukan, tetapi kemudian kan akan menggurus kepercayaan saya kepada yang bersangkutan. Nah, akibatnya kan kalau dalam konsep bisnis modern ini akan terjadi negatif word of mouth. Saya akan menyampaikan ke yang lain, jangan beli barang di situ. Dia nipu itu. Terus si ini juga menyampaikan. Ada berapa orang kita tipu, nanti akan banyak sekali spreading word itu yang akan tersebar gitu ya. Nah, akibatnya usaha-usaha seperti itu akan tutup. Saya ingat dulu Pak Endra, ketika kuliah dulu, sering bis itu ataupun yang antar kota itu ketika berhenti di terminal itu rata-rata harga di warung di terminal itu mencekik gitu ya. Bahkan untuk kalangan orang yang bergaji pun itu dianggap luar biasa harganya, apalagi untuk mahasiswa yang kos gitu ya. Nah, kemudian bukan itu saja, ternyata kualitas barang yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan harga. Artinya kita akan menemukan kalau tidak nasinya ada agak bau gitu ya. Kemudian kita juga akan menemukan makanan-makanan mungkin yang sudah lama, misalnya gorengan yang sudah digoreng sejak kemarin mungkin ya. Nah, itu yang seperti itu sering terjadi, yang kemudian ini akan lama-lama ketika kita datang berapa tahun kemudian bisnis itu tidak ada lagi. Karena ada spreading word of mouth tadi yang kemudian akan berakibat pada si penjual itu sendiri yang dalam jangka panjang. Nah, itu yang biasanya para pebisnis itu tidak menyadari itu gitu. Mereka hanya pingin keuntungan sesaat yang kemudian mengorbankan keuntungan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, itu saya pikir. Nah, kemudian yang terpenting lagi juga itu tadi yang tadi Pak Hendra tanyakan, masalah sertifikasi halal. Mungkin untuk di Aceh hasil beberapa kajian menunjukkan sertifikasi halal ini belum terlalu penting dianggap di Aceh oleh para pebisnis. Begitu juga oleh masyarakat secara umum. Makanya dulu ada kajian yang menyebutkan label halal itu tidak signifikan dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli barang gitu ya. Di Aceh khusus. Jadi itu kan berlawanan dengan beberapa kajian yang ada di luar daerah gitu ya. Tapi ternyata ketika dikaji memang begitulah kondisi real masyarakat di Aceh. Masyarakat di Aceh ini tidak terlalu merasa perlu gitu ya. Kita pun kalau mungkin masuk ke suatu warung, suatu restoran, kita tanya halal ini, halalnya, pasti mereka akan tanya balik ke kita, memang ada makanan di Aceh yang tidak halal? Nah, kan begitu ya. Harusnya yang di Aceh itu bukan label halal, tetapi label non halal gitu. Nah, jadi itu betul dalam konteks lokal kita, tetapi kita juga jangan lupa gitu ya, bahwa kita sebagai masyarakat yang terbuka, kita juga menerima tamu dari luar. Betul. Kita bayangkan diri kita sendiri ketika datang ke suatu daerah dengan ketidaktahuan kita, kemudian kita ingin mencari makanan yang halal, tentu logo itu, label itu akan sangat penting gitu. Nah, gitu. Itu yang mungkin kesadaran itu yang belum terbangun di kita, sehingga ini perlu terus-menerus kita advokasi gitu ya sebagai masyarakat kampus gitu. Nah, Prof Azhar, tadi kalau saya simak artinya meskipun secara definisi atau kita bicara definisi lah ya, misalnya etika bisnis, tapi setelah mendapat pencerahan dan jawaban dari Prof Azhar tadi, bisa kita pastikan bahwa perspektif etika bisnis itu juga bisa berkontribusi untuk kemajuan bisnis di global ya bahkan Karena sekarang kan dengan teknologi, Prof, orang akan bisa mengirimkan barang apapun, kemudian bisa melakukan pembelian, kemudian barangnya sampai tanpa melihat pabrik dan lain-lain. Nah, mungkin yang paling ini nih penting nih buat penonton juga, buat siapapun yang sedang belajar, dan saya juga pastinya. Konteks ini tanpa disadari semua pelaku bisnis, dia sudah berkontribusi bagaimana perspektif global melihat bisnis di suatu tempat itu baik atau tidak, kan gitu Prof ya. Seperti kita beli buah-buahan nih Prof, misalnya kita beli salak, ketika kita lihat oke nih semuanya, kita nih sebagai pembeli yang bahagia, nggak sabar udah kita beli 3 kilo gitu kan. Begitu sampai di rumah kita buka yang lain udah pada busuk semua. Itu kan tadi udah jelaskan word of mouth gitu. Tapi kalau secara global kita bawa ke tempat lain dalam jumlah yang besar, apa nih yang harus penting diperhatikan betul nih secara etika bisnis, sehingga tidak hanya bercerita tentang
uang masuk yang besar saja, Ya. tapi juga memberikan kontribusi kebaikan kalau tadi Prof Azhar sebutkan nih. Barangkali ada pengalaman yang bisa dibagi nih, Prof. Ya, baik. Sebelum ke situ mungkin ini karena kita bicara sebagai pebisnis Muslim, tentu apa yang akan kita lakukan itu tidak bisa kita lepaskan dari nilai-nilai etika yang ada dalam Islam gitu ya. Makanya untuk hal seperti itu agar para pebisnis Muslim ini menyadari begitu ya, bahwa semua yang dilakukan itu ada konsekuensi jangka panjang, ada konsekuensi terhadap perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, dalam Islam itu kan ada konsep tauhid namanya, keesaan Tuhan gitu. Jadi dalam konsep itu kan dikatakan bahwa segala sesuatu termasuk kita itu adalah kepunyaan Allah. Nah, dalam konteks bisnis kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada pengawasnya gitu. Jadi kita melakukan perbuatan baik ada balasannya, perbuatan buruk juga ada balasannya. Kita ingat dulu pernah Sayyidina Umar pernah berpatroli waktu malam hari. Dia kemudian menemukan ada sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Kemudian beliau curiga gitu ya. Kemudian beliau mendekati rumah itu. Nah, kemudian ternyata beliau mendengar percakapan antara seorang ibu dan anak gadisnya gitu. Nah, si ibu menyuruh si anak gadis ini untuk mencampur susu gitu dengan air gitu. Si anak ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan nggak ada yang lihat katanya. Ya, walaupun nggak ada yang lihat, Allah melihatnya, kata si anak gadis. Nah, itu tadi konsepnya. Nah, kemudian kita mengetahui dalam sejarah, kita baca bahwa si gadis ini kemudian dinikahkan dengan anak Sayyidina Umar ini karena kejujurannya tadi gitu. Artinya keberkahan itu kemudian akan berdampak mungkin dalam jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah keadilan. Nah, keadilan itu kan sesuatu yang niscaya harus diterapkan. Artinya ketika kita mengupah orang, kita harus memikirkan juga bagaimana gajinya seperti apa gitu ya. Kemudian juga konsekuensi keadilan yang didapat oleh masyarakat itu seperti apa. Karena keadilan itu sebenarnya konsep yang sangat luas gitu ya. Tidak hanya bicara dalam aspek kebendaan dia, tetapi juga dalam segi pemenuhan hak dan kewajiban. Artinya saya punya kewajiban melakukan ini, misalnya kita sebagai dosen punya kewajiban dalam hal mengajar, tetapi di sisi lain juga saya juga berhak untuk mendapatkan ujrah yang pantas untuk itu. Akan begitu gitu. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan itu, nah ini kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Misalnya ketika kita misalnya sebagai dosen merasa tidak tercukupkan di kampus, kita kemudian akan menggali aspek-aspek lain di luar. Akibatnya kita akan meninggalkan beberapa tugas kita di sini. Nah, itu kan konsekuensi. Ketika kita meninggalkan tugas kita di sini, ini kemudian akan terjadi pengurangan kualitas yang ada di kampus. Misal seperti itu. Nah, kalau itu satu orang mungkin tidak masalah, tetapi kalau ini terjadi di 10, 20, 30 orang, bagaimana nasib kampus kemudian gitu kan? Dan saya pikir itu lumrah terjadi di kita. Nah, itu sebetulnya yang perlu dipikirkan sebetulnya oleh ya pihak-pihak pengambil kebijakan gitu ya, bahwa ada hak dan kewajiban. Jadi keseimbangan. Itu maksudnya di sisi keadilan gitu ya. Makanya dalam bisnis pun kita lihat pemerintah Islam itu juga tidak hanya mengatur aspek pebisnis, tapi juga mengatur aspek si konsumennya gitu ya. Jadi dalam Islam ini agama ini sangat komprehensif saya lihat. Makin kita pelajari, makin yakin Islam ini merupakan solusi bagi semua permasalahan umat manusia di muka bumi, termasuk aspek bisnis ya. Nah, kemudian aspek berikutnya ini yang saya pikir jarang ditinggalkan, amanah ini. Amanah artinya kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh investor mungkin ya. Jadi ini kan kalau dalam bentuk bisnis bisa jadi transparansi dalam bentuk laporan keuangan. Tidak ada manipulasi segala macam gitu kan. Jadi dengan itu kemudian investor percaya kepada kita bahwa ini bisa diberikan modal. Akhirnya investor nanti akan menambah modal. Kemudian ketika modal ditambah kita bisa melakukan ekspansi usaha.
dengan ekspansi usaha market pasar menjadi lebih luas, kan begitu akibatnya kan. Jadi sebenarnya ini konsep-konsep baik yang saya pikir sangat universal. Kemudian konsep kejujuran ini kan saya pikir di konsep kejujuran ini ada dalam semua budaya gitu, dalam semuanya budaya masyarakat. Hanya saja kemudian aspek kejujuran ini tergerus oleh persoalan-persoalan ekonomi. Orang ketika persoalan ekonominya bermasalah, kemudian dia cenderung untuk tidak jujur gitu. Kita bisa melihat kaitan antara aspek itu, misalnya di negara-negara yang miskin misalnya, itu cenderung mereka mengabaikan aturan gitu ya. Mereka kurang memperhatikan aspek-aspek etika seperti ini gitu. Nah, justru ini terjadi, kepatuhan ini terjadi di negara-negara maju yang secara ekonomi mereka sudah terpenuhi gitu. Jadi contoh yang paling simpel mungkin kalau kita lihat di jalan raya gitu ya. Kepatuhan di jalan raya itu kan bisa dengan mudah kita lihat di negara-negara maju dibandingkan dengan di negara-negara miskin gitu ya. Ini kenapa? Karena persoalan ekonomi tadi. Jadi mereka merasa sumber daya yang ada itu sedikit, sementara orang yang membutuhkan itu banyak, sehingga dia harus merasa buru-buru gitu. Bagaimana dia harus bisa dapat banyak juga gitu ya. Gitu. Nah, kalau begitu kan dekat juga ya dengan yang namanya leadership ya, Prof. Azhar ya. Tidak saja ketika dia memimpin orang banyak, tetapi ketika dia juga harus mulai memimpin, beres dulu nih memimpin dirinya gitu kan ya. Baru bisa mungkin encourage orang lain dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi etikanya nih Prof. Azhar, kan kepemimpinan dan manajemen itu kan juga terutama dalam muslim itu kan itu harusnya sudah menjadi gayanya ya, stylenya setiap pebisnis muslim ya. Sehingga peran dia di dalam berbisnis, menegakkan manajemen bisnis syariah lah katakan, seperti itu, supaya bisa menciptakan apapun yang dia pimpin menjadi berintegritas seperti itu. Kalau di organisasi misalnya juga ada integritas, di pasar juga pasti ada kan, pasti ada anak buahnya juga dan lain-lain ya. Gimana nih caranya Prof. Azhar supaya setiap orang yang memiliki bisnis kecil lah katakan, mungkin awalnya pasti ya Prof punya anak buah 2, nanti uangnya nambah punya 4, tambah lagi punya 10, tapi keburu mikir bagaimana memperbanyak uang dalam bisnis, tapi lupa mengatur bagaimana mendedikasikan juga dirinya itu supaya menjadi pemimpin bisnis yang baik gitu. Kalau dari sisi ilmunya Prof. Azhar nih, manajemen syariah dalam konteksnya bisnis, bagaimana dan apa yang harus dilakukan meskipun barangkali ada yang nonton, wah ini kayaknya saya terlambat nih, tapi kan nggak ada kata terlambat untuk kebaikan seperti itu. Bagaimana clue-nya nih Prof. Azhar? Untuk pemimpin ya? Iya, terutama yang melakukan aktivasi, ya dia punya jadi leader lah ya di dalam bisnis tersebut, atau barangkali organisasi juga bisa dicontohkan. Kalau bicara leadership itu kan ada gaya leadership masing-masing gitu ya. Tetapi gaya itu kan tidak harus disesuaikan dengan kondisi gitu. Karena misalnya seseorang memimpin organisasi dalam lingkungan yang kekeluargaan, mungkin gaya paternalship mungkin cocok gitu ya, gaya kebapakan gitu ya, yang dia mungkin manggil dirinya nggak manggil pak gitu, manggil abang gitu, adik abang gitu segala macam. Itu kan gaya sebenarnya. Nah itu kemudian akan membawa feeling yang bagus kepada yang ikut ya, followernya, kepada followernya gitu kan. Atau ada juga gaya kepemimpinan model otoritatif gitu ya, sama seperti dosen gitu ya. Kita kan nggak mungkin bawa gaya demokrasi ke dalam kelas gitu ya. Karena nanti kalau kita tanya misalnya apakah kita bikin ujian, pasti semua bikinnya enggak gitu, demokrasi gitu. Jadi kita kan nggak pernah musyawarah dengan mahasiswa yang seperti itu. Kita tetap menggunakan gaya otoritatif gitu ya. Ini akan ada ujian 2 kali kita bilang. Ada kuis sekian, itu kan otoriter sebenarnya. Tetapi memang cocok dilaksanakan dalam situasi yang seperti itu. Nah begitu juga dalam bisnis. Jadi kita yang pertama tentu harus mengenal dulu konsep bisnis kita itu seperti apa. Kita bisa melihat contoh model bisnis Google gitu. Nah, kalau kita lihat Google ini kan pola pengaturan kantornya itu tidak seperti
kantor konvensional pada umumnya yang kita pahami gitu ya. Yeah. Jadi mereka mungkin jarang ada meja-meja formal seperti kita. Kalau dilihat di Google itu kan mereka mengatur dengan pola sofa, dengan pola tidur-tiduran ya, dengan warna-warni ya, warna Google itu kan warna-warni sebetulnya. Tapi yang paling penting kita lihat adalah apa yang mereka hasilkan di pekerjaan tersebut. Di sore hari mereka mungkin dituntut untuk menghasilkan satu ide brilian di setiap hari gitu. Jadi itu yang harus mereka pikirkan tiap hari gitu. Nah itu kemudian disatukan dalam satu pool, yang kemudian ini kemudian disaring dan kemudian ini dikembangkanlah menjadi produk-produk yang menjadi line up bisnis dari Google gitu ya. Itu menarik juga. Tentu ini beda dengan pola bisnis Apple gitu ya, beda dengan pola bisnis Microsoft gitu. Nah, kalau Apple itu sendiri kan dia mengejar perfection dulu di awal-awal ya, kemudian inovasi dulu kita lihat. Kalau kita baca sejarah Steve Jobs misalnya, pendiri foundernya Apple, itu kan dia memang orangnya perfeksionis gitu. Jadi kalau menciptakan barang itu harus betul-betul perfect sampai ke sudut-sudut terkecil gitu ya. Nah, sehingga pernah ada saya baca di salah satu buku biografinya, itu malah cerita temannya ataupun rekan kerja ataupun bawahannya gitu. Itu susah sekali kerja dengan Steve Jobs ini. Dia bukan orang yang menyenangkan diajak kerja, karena orang-orang seperti ini kan orang yang tidak bisa diajak ngobrol dengan menyenangkan gitu. Dia yang hanya tahu hasilnya seperti apa. Jadi ketika hasilnya sudah ada, dia tidak langsung memuji, dia lihat dulu. Wah ini apa ini? Ini sudut ini kan saya bilang tadi harus begini. Dia akan lempar itu, dia lempar ke bawah kan, puam dia hancurkan, buat baru katanya. Jadi kan pola seperti itu bagi sebagian lingkungan kerja itu mungkin tidak menarik. Itu bisa menurunkan gairah dia untuk bekerja gitu ya. Tetapi di lingkungan kerja tertentu itu malah bisa menghasilkan atau melahirkan inner power yang sebetulnya belum terbangkitkan. Dengan begitu orang shock gitu ya. Kemudian dia berpikir dengan sangat keras, kemudian dia bisa menciptakan sesuatu yang di luar nalar manusia di waktu itu. Kita lihat kan revolusi yang dibawa oleh Apple positif, karena ini merubah industri handphone waktu itu menjadi smartphone begitu ya. Nah, jadi makanya gaya kepemimpinan itu sangat bergantung dari lingkungan. Tetapi dalam Islam yang perlu diingat adalah selalu itu berada dalam kerangka amanah, adil, berintegritas gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah seorang leader itu dia harus bisa menjadi role model. Kan Nabi mencontohkan di kita kan seperti itu. Beliau ketika melakukan sesuatu, ketika mengajarkan orang berdagang, beliau berdagang gitu. Beliau tahu cara berdagang. Ketika beliau memimpin mengatur taktik perang, beliau berperang gitu. Walaupun panglima perang kan tidak harus selalu di depan, tetapi mengatur strategi segala macam. Tapi beliau ikut dalam itu. Artinya mungkin lead by example gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang baik mungkin di kita. Jadi dicontohkan seperti apa gitu ya. Dalam kondisi seperti sekarang kan ada banyak aspek yang masuk ke kita, tetapi kita harus menyaring gitu. Banyak sekali informasi yang ada yang kadang-kadang tidak semuanya bisa kita gunakan, tidak semuanya cocok untuk kita adopsi gitu ya. Nah inilah seorang leader ini harus paham seperti apa sebetulnya lingkungan tempat dia berusaha itu gitu ya. Nah tetapi ilmu-ilmu manajemen modern juga saya pikir juga sangat relevan masih diterapkan, misalnya dengan konsep POAK, misalnya planning, organizing gitu ya, controlling, actuating, controlling gitu ya. Itu kan sangat lumrah dipahami gitu ya. Ketika melakukan sesuatu direncanakan dulu dengan bagus, kemudian diorganisir, diatur timnya siapa yang melaksanakan, akan begitu. Terus dibagi-bagi tugas, terus baru di tahapan pelaksanaan si A seperti apa, si B seperti apa, baru di tahap akhir kemudian dilakukanlah evaluasi gitu ya. Nah ini kan konsep John Terry sebetulnya. Iya betul. Itu masih relate lah yang dilakukan. Iya. Prof Azhar, menarik sekali ya. Tadi ada dikatakan bahwa
memimpin bisa jadi punya gaya juga tersendiri. Setiap orang kan punya karakter dan mungkin leader experience juga ya siapa yang dilihat. Tapi kalau konteksnya besar mungkin kita bisa baca kayak tadi Steve Jobs, buku-buku dan mungkin bisa baca review perusahaan-perusahaan besar juga mungkin di majalah-majalah asing. Tapi pasti tidak terlepas dari dunia pendidikan ya Prof. Azhar untuk membangun kesadaran. Dari pandangan Prof. Azhar sendiri, bagaimana yang harus dilakukan dunia pendidikan agar etika bisnis ini kayak ibaratnya hilirisasi dari hulunya bisa tumbuh dengan baik, kemudian dari hilirnya juga bisa menjadi produk yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi apa nih Prof untuk dunia pendidikan, bagaimana caranya supaya adaptasinya lebih bagus dan menimbulkan kesadaran yang baik untuk bisa berubah? Karena saya pernah ya dalam diskusi dengan Prof Azhar ada satu kata yang saya petik, yang paling bagus itu setiap orang bekerja kalau bosnya melihat itu oke, baik gitu. Tapi bagaimana tetap anak buah bekerja di tengah bos nggak melihat, itu yang lebih bagus gitu kan. Dia punya kesadaran, pasti tidak terlepas dari dunia pendidikan. Bagaimana pendapat Prof di sini? Saya termasuk salah satu orang yang meyakini bahwa perubahan itu bisa lahir dari pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan itu kan ada banyak aspek di situ ya. Nah, jadi kalau kita bicara konsep perubahan tadi dalam kerangka etika, nah salah satu tempat untuk memperbaiki adalah di institusi pendidikan. Tetapi kemudian institusi pendidikan ini sendiri dia punya nilai-nilai yang seharusnya tidak bisa diintervensi. Misalnya pendidikan ini sebetulnya tidak bisa terlalu dalam dicampuri, dipolitisasi misalnya. Nah, misalnya ketika terjadi pemilihan pejabat segala macam, ketika dipolitisasi terlalu dalam, ini mengakibatkan timbulnya intervensi-intervensi. Nah, ketika intervensi ini terjadi, kemudian akan berakibat pada menurunnya kualitas gitu ya. Saya Pak Hendra sedang mengajar, ada anak pejabat tertentu yang tidak dapat nilai bagus, ditelepon oleh ayahnya. Yang ditelepon bukan Pak Hendra, tetapi dekatnya atau rektor ditelepon, misalnya seperti itu kan. Ini kan dalam jangka waktu yang lama ini kan akan menggurus sebetulnya. Jadi orang itu harus diberikan hak dan kewajibannya itu secara seimbang. Kembali ke yang tadi, misalnya ketika ada mahasiswa yang tidak pantas lulus untuk suatu mata kuliah, itu sebetulnya dia harus belajar dari ketidakpantasannya itu, dan kemudian harus berusaha dia agar dia pantas, bukan kemudian malah dosennya meluluskan dengan ketidakpantasannya. Efeknya apa ketika terjadi demikian? Yang seperti itu kemudian akan menumpuk di luar. Dia akan menjadi, maaf sekap kita bilang, mungkin akan menjadi gangguan dalam masyarakat, karena dia juga tidak tahu harus berbuat apa, karena dia sebenarnya belum pantas lulus, belum cukup berusaha untuk dirinya sendiri. Ini kemudian akan menumpuk. Kalau kita dalam konteks kampus kan kita bisa melihat ketika kita meminta mereka untuk mengisi tracer study saja misalnya, itu kan susah diisi karena mereka merasa belum selesai dengan diri mereka sendiri. Beda dengan lulusan-lulusan dari tempat-tempat yang bagus yang belum selesai sudah diterima, sudah ada tawaran macam-macam gitu ya. Artinya efek jangka panjang itu harus dipikirkan. Artinya membantu mahasiswa itu sudah pasti. Saya pikir tidak ada dosen di perguruan tinggi misalnya ataupun di institusi pendidikan, bahkan guru sekolah dasar yang tidak punya niat untuk membantu muridnya atau mahasiswanya, atau bermaksud menghalang-halangi mereka dari lulus gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana menjaga keadilan itu, yang pantas harus pantas, yang tidak pantas ya dipantaskan nanti setelah pantas gitu kan begitu. Artinya kalau ibarat kita kelola jurnal misalnya, ada orang kirim naskah, ya belum pantas dimuat, ya kalau tidak ditolak ya diminta perbaiki dulu sampai pantas kan, kan begitu. Nah ini juga seperti itu, jadi tidak dengan langsung mentah-mentah menerima apa adanya kemudian mempublikasi yang dalam jangka panjang ini akan mendegradasi kualitas dari jurnal tersebut misalnya. Nah begitu juga dengan pendidikan gitu ya. Dengan pendidikan itu kan sangat syarat dengan nilai kalau di pendidikan gitu ya. Kalau kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik, efek tidak baik itu akan terasa lama gitu. Jadi kita ingat dulu guru-guru kita bagaimana mengajarkan kita, kemudian itu membekas di kita sampai bertahun-tahun kemudian. Betul. Yang itu kemudian ada yang baik yang kita ambil, yang kemudian kita terapkan lagi ke murid-murid kita.
yang itu kemudian menjadi jariah bagi beliau-beliau itu. Nah, yang tidak baik kan mungkin tidak kita pakai, kita tinggalkan. Tetapi kan kita masih terus mengingat gitu ya, aspek-aspek yang tidak bagus, aspek-aspek yang bagus. Nah, ini kemudian akan membentuk pribadi kita di masa yang akan datang. Nah, untuk institusi pendidikan kan begitu sebenarnya, membentuk pribadi generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Jadi apa yang dikatakan orang tua sebelumnya, orang pendahulu ya, senior dan lain-lain itu benar sekali seperti penjelasan Prof. Azhar tadi, dan dunia pendidikan menjadi semacam kawah candra di muka istilahnya untuk membentuk orang-orang yang punya karakter baik. Nggak hanya mendapat gelar ya Prof ya, mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup dan semua dari proses yang dihadapi. Tadi kita sudah bicara pendidikannya dan mungkin sebagai closingnya, bagaimana membangun kesadarannya nih Prof Azhar, agar kesadaran itu, kalau kata beberapa pepatah, tidak seperti sedang makan pakai sambal pedas ya. Awalnya nggak mau lagi nih pakai dengan sambal ini. Nanti setelah hilang pedasnya pengen lagi karena ada keinginan gitu. Bagaimana membangun kesadaran ini agar bisa sustain, walaupun kita nggak pernah tahu kesadaran itu terus dibawa sampai mana, tapi minimal dia punya jejak yang kuat untuk dijadikan manifestasi kebaikan oleh setiap orang yang berbisnis. Saya kira hal utama yang harus dilakukan oleh seseorang yang ketika ingin memulai bisnis gitu ya, atau melakukan apapun lah, niat yang bagus, luruskan niat. Innama amalu bin niat gitu ya. Jadi konteksnya ke situ, sehingga ketika niat benar ini diniatkan dari awal, ini akan menjadi moral kompas gitu. Jadi ini tujuannya untuk apa, bukan di set. Kalau kita di organisasi mungkin ada visi misi. Betul. Niatnya sebenarnya di situ tuh. Visi itu kan mimpi sebenarnya. Saya meniatkan akan menjadikan kampus ini menjadi kampus yang begini. Nah, kan begitu. Itu niat. Jadi itu yang perlu diluruskan dulu. Kemudian saya pikir jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar, karena kita sampai sekarang pun masih terus belajar. Kita belajar dari banyak hal, dari banyak orang, dari banyak dari berbagai latar kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita belajar dari anak kecil gitu ya, yang ketika dia lihat, oh ternyata begini. Jadi tidak hanya dari real short video yang kita nonton, tetapi juga dari banyak aspek lah. Dari teman-teman kita, dari ya walaupun misalnya kita hari ini begini, tapi sharing ini kan juga belajar gitu ya. Betul. Belajar bagaimana mengkomunikasi, jadi terus belajar gitu. Kemudian jangan pernah mulai dari hal-hal yang mendasar lah. Jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang kecil, karena yang kecil ini kemudian kan dia akan menjadi besar ketika ada masanya. Kan ibaratnya begitu. Kadang-kadang sesuatu itu akan berharga sesuai dengan waktu dan tempat gitu. Contoh misalnya kita beli makanan misalnya, taruhlah kita beli pisang goreng yang kecil gitu untuk kita makan dalam mobil. Kalau itu tidak dimakan dalam mobil, ketika keluar dari mobil tidak enak lagi. Betul. coba diperhatikan. Tergantung waktu dan tempat gitu ya. Ataupun makan nasi yang sama tapi tempatnya di sawah misalnya, itu bisa berbeda nikmatnya gitu kan. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah menjaga sikap moral gitu ya. Misalnya nilai-nilai kejujuran dalam promosi gitu ya. Karena itu saya lihat akan berdampak jangka panjang gitu. Betul. Ketika kita mendapati sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, ini kemudian akan mempengaruhi kita. Akan begitu, jujur artinya. Kemudian memastikan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kualitas yang disebutkan gitu. Kalau kita lihat sekarang produk-produk HP misalnya seperti ini kan berdasarkan proses review jangka panjang, sehingga ada yang bertahan, ada yang nggak bertahan di pasar, ada yang nanti keluar dengan sendirinya. Itu kan ada balance and check dari konsumen gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang paling penting juga saya pikir adalah manajemen keuangan dalam bisnis kan. Jangan pernah melupakan itu. Kadang-kadang kita ketika berbisnis itu karena pikir ini dengan teman, dengan apa. Jadi kadang-kadang perhitungan-perhitungan keuangan itu dalam kepala, tidak dicatat dengan baik gitu kan. Ini kemudian akan menimbulkan konflik kepentingan gitu ya. Jadi harus bisa memisahkan misalnya antara keuangan pribadi dengan bisnis. Kemudian kita bisa buat pencatatan dengan baik gitu kan. Kemudian juga mungkin bisa mencari dari situ, kita bisa melihat celah-celah apa yang bisa kita perkuat gitu ya.
Kemudian yang paling penting adalah juga karena semua penting ini ya. Jadi silaturahim itu, bangun hubungan baik gitu. Karena dalam Islam kan silaturahim itu dikatakan dapat mendatangkan rezeki, memanjangkan umur. Memanjangkan umur juga. Cuman karena dalam konteks bisnis kan kita bawa ke situ kan. Ya artinya dengan banyak bergaul kita akan banyak teman. Banyak teman ini akan banyak kesempatan ya. Kesempatan, akan banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, gitu. Jadi kemudian yang paling penting juga satu lagi adalah karena semua penting, jadi semua saya sebut paling penting itu adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Ini yang disebut filantropi gitu. Kalau dalam Islam disebut infak, sedekah gitu ya. Jangan pernah lupakan itu gitu. Jadi ketika kita dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, Islam menyuruh kita untuk terus punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Jadi kalau kita banyak dapat, tentu harus banyak yang kita berikan gitu. Nah, jadi saya agak miris kalau melihat misalnya beberapa orang yang terlalu susah ketika mengeluarkan zakat misalnya. Padahal itu sebenarnya ya terlepas dari itu secara nasab mungkin belum sampai atau apa segala macam ya. Tetapi bagi saya berkeyakinan begini, setiap harta yang masuk, yang singgah ke kita, itu ada hak orang lain sekian persen. Itu sajalah. Mau dia sedikit, mau tidak gitu kan. Makanya dia ada konsep terima kasih gitu. Iya, terima kasih. Yang terima masuk kantong gitu. Jadi terima kasih. Ini saya baru dengar nih. Itu. Jadi saya kira itu beberapa aspek yang saya pikir menjadi pengingat juga bagi saya sendiri gitu ya, dan juga bagi sahabat semuanya gitu yang menonton gitu. Baik, terima kasih Prof. Azhar, dan udah tuntas obrolan kita ya. Banyak sekali khazanah pengetahuan baru juga yang kita dapat, terutama ini kan tema-tema dasar tapi jarang sekali orang pengen kupas ya. Sepertinya sangat teoritis, padahal tadi ketika kita dengar tuh prakteknya cukup banyak dan banyak sekali implementasi juga yang bisa kita lakukan. Sekali lagi selamat Prof. Azhar, dan mudah-mudahan sukses nanti pengukuhannya 7 Oktober ya. Terus bermanfaat, bisa memberikan banyak hal bagi siapapun yang ingin mendapat pengetahuan baru terkait dengan manajemen syariah ya. Terima kasih sudah diundang. Baik sahabat semua, demikian obrolan saya tadi dengan Profesor Azhar Shah, SE MSOM, dan banyak sekali tentu manfaat yang sudah kita dengar. Semoga bisa menjadi pelajaran, bukan saja pelajaran tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata, baik itu berbisnis, membangun jejaring, dan juga bermanfaat seperti kata Prof. Azhar tadi. Ada yang penting sahabat semua, bagaimana filantropis menjadi suatu budaya yang baik bagi kita, tidak hanya menerima tetapi juga memberi. Sampai ketemu dalam episode berikutnya, dan mudah-mudahan tetap sehat, terus bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.